Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba membahas masalah ada berapa banyak pelaku di TKP. Nah, ini pertanyaannya. Ada banyak masukan ke saya di komentar-komentar YouTube saya. Bang Fred, itu kemungkinan pelakunya lebih dari satu. Ya memang pernah disampaikan oleh polisi bahwa kemungkinan pelakunya lebih dari satu. Iya Bang Fred, tapi pelakunya berbeda katanya. Ya, bisa ada kemungkinan bahwa pelaku berbeda, yaitu berbeda siapa yang melakukan eksekusi terhadap almarhumah Ibu Tuti dan siapa yang melakukan eksekusi terhadap almarhumah Amelia. Pelakunya berbeda. Apakah memang pelakunya berbeda? Kembali lagi, kalau kita lihat dari beberapa luka yang ada di wajah almarhumah, itu memang menyedihkan sekali. Tetapi memang ada kesamaan pola, yaitu polanya adalah sekitar wajah. Ada kesamaan polanya, tetapi tidak ada yang di badan. Polanya sama semua di wajah, dan ada kesamaan sedikit, yaitu adanya sayatan-sayatan. Kita ada sayatan seperti ya menyedihkan sekali dari wajah daripada kedua almarhumah. Nah, apakah ini memang bisa berbeda ataukah berbeda tetapi sudah satu komando? Bisa saja pelakunya berbeda tapi komandonya sama, instruksinya sama, harus demikian, harus demikian. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Kalau misalkan pelakunya berbeda, apakah tempatnya berbeda? Seperti yang saya sampaikan kemarin malam, bahwa apakah mungkin ada TKP eksekusi di tempat yang berbeda. Kita kembali lagi menyusuri TKP. Rumah TKP itu tidak besar. Kalau kita lihat, ya, rumah TKP itu tidak besar, kecil. Kalau misalkan disebut tipe, mungkin tipenya tipe 40-an lah, ya, kalau kita lihat itu ya. Mungkin kalau mungkin saya perkirakan cuma ada 2 kamar, saya perkirakan ya. Satu ruang mandi yang bersatu dengan dapur, bersatu dengan gudang, satu ruang tamu yang kecil, ya, ruang makan yang bersatu dengan bagian belakang, itu bersatu. Jadi ini kemungkinan rumahnya rumah kecil. Nah, kalau misalkan kita lihat ini rumah tipenya tipe kecil, maka jika ada suatu suara, maka ada kemungkinan besar bisa terdengar. Menurut forensik, bahwa almarhumah Ibu Tuti diperkirakan dieksekusi lebih awal, yaitu sekitar jam 2. Itu diperkirakan. Dan Amelia diperkirakan sekitar jam 4, jam 5. Sebenarnya juga ini tidak bisa dijamin juga dieksekusinya, yaitu Amelia lebih lambat. Karena gini, yang dilihat daripada forensik adalah kematian terakhir. Bisa saja dieksekusinya bersamaan, tetapi almarhum Ibu Tuti lebih menghembuskan napas terakhir yang pertama, sedangkan Amelia masih bisa bertahan.
Karena kalau kita lihat Amelia masih muda, bisa saja dieksekusi yang bersamaan, tetapi Amelia bisa bertahan sampai pagi. Itu bisa kemungkinan. Nah, kembali lagi ke awal bahwa kalau kita lihat rumahnya kecil, ada kemungkinan kalau misalkan itu dieksekusi di satu tempat, ya, kalau dieksekusi di satu tempat, ada kemungkinan satu sama lainnya bisa saling mengetahui kalau tidak dilakukan bersamaan. Kalau dilakukan bersamaan, bisa jadi, misalkan dieksekusinya bersamaan, bisa jadi memang berbeda pelakunya, Nah, ini pun jadi misteri juga ya. Apakah bisa jadi bersamaan dilakukannya, tetapi berbeda pelaku, atau berbeda tempat, berbeda pelaku. Salah satu dari korban dilakukan di tempat lain, di luar TKP itu. Karena begini, kalau saya mengambil insting misalkan sebagai pelaku yang mau melakukan suatu gerakan perencanaan niat pembunuhan, maka satu yang dipikirkan pertama adalah bagaimana menghindari hal-hal yang bisa kemungkinan diketahui oleh orang lain. Bagaimana menghindari adanya orang yang akan menggagalkan perencanaan itu. Itu kan pikiran pertama. Itu pasti ada insting itu pasti ada itu di situ. Ya. Insting untuk mencoba melihat apakah ada orang yang bisa menggagalkan perencanaan pembunuhan ini. Nah, itu instingnya. Menghindari masyarakat yang melihat, orang lain yang melihat, atau kalau dia mengetahui di dalam ada 2 orang, maka dia akan berpikiran bagaimana caranya di antara 2 orang ini tidak saling mengetahui. Spekulasi, kalau misalkan, spekulasi nih ya, ini spekulasi. Kalau dia melakukannya, misalkan dia tahu bahwa kedua almarhumah, ada 2 orang korban ada di tempat TKP, ini sangat spekulasi dan saya kira sangat sembrono. Kalau saya bilang ini sangat sembrono kalau dia berani melakukan eksekusi terhadap orang yang diketahui bahwa di dalamnya ada 2 orang. Saya kira ini sangat ini ya, perencanaan yang memang perencanaan yang tidak kalau begitu ya. Kalau saya bilang bodoh jangan ya, kalau terlalu ini. Perencanaan yang memang tidak maksimal ya, kalau saya bilang tidak maksimal. Karena tahu di dalam ada 2 orang, kemudian kalau misalkan dia lakukan masuk ke dalam, walaupun dilakukan satu-satu, ya, walaupun dilakukan satu-satu, itu sangat sembrono. Ini menurut asumsi saya, menurut perkiraan saya, kalau dia lakukan seperti itu. Karena begini, kembali lagi, ada kemungkinan dia memperkirakan pada saat dia melakukan eksekusi terhadap 1 orang, maka yang 1 orang lagi akan tahu. Nah, kan tidak bisa diperkirakan apakah itu lagi tidur, apakah di sana sedang menonton TV, apakah di sana sedang sholat tahajud, korban ya, kan tidak bisa tahu. Nah, justru ini yang jadi permasalahan. Kalau misalkan si pelaku itu berani melakukan eksekusi dengan perencanaan bahwa di dalam ada orang dan dia melakukan begitu saja, ini adalah pelaku yang sangat sembrono. Karena dia tidak mempersiapkan bagaimana kalau ada orang lain itu masuk. Kalau bagaimana kalau orang lain itu adalah di antara 2 orang korban itu ada yang saling mengetahui. Kan bisa saja seperti itu. Ya. Nah, bagaimana sekarang mengetahui si pelaku bahwa korban dalam keadaan tidur? Kembali lagi saya katakan bahwa apakah ini ada hubungannya dengan orang yang ada di atas plafon yang pernah saya sediakan
8 hari ke belakang saya pernah buat judul, apakah mungkin ada pelaku ada di atas plafon. Kenapa saya katakan lagi? Pada saat pelaku mau melakukan eksekusi, yang pertama akan dilihat adalah pemantauan situasi, kedua target yang akan dieksekusi dalam keadaan apa. Bagaimana cara memantaunya? Bagaimana dia mengetahui bahwa seseorang itu, bahwa dua target itu ada dalam keadaan tidur? Bagaimana dia mengetahui target tersebut dalam keadaan, saya bilang tadi, apakah dalam keadaan lagi nonton TV, apakah dalam keadaan sholat tahajud, apakah dalam keadaan lagi telepon, apakah dalam keadaan lagi tidur? Siapa yang tahu dan siapa yang memantau? Apakah di luar ruangan? Apakah mengintip di luar jendela? Apakah di... Tidak mungkin. Pasti harus nyimpan orang di dalam untuk mengetahui situasi. Makanya saya katakan bahwa apakah ada mungkin ada seseorang yang disimpan di plafon untuk mengetahui situasi, keadaan target sedang apa. Untuk mengetahui bagaimana cara memberikan kode dari orang target di atas, memberikan informasi kepada orang di luar, temannya, bahwa target sudah tidur. Komunikasi itu bisa banyak saja, banyak cara. Kalau misalkan menghindari dengan HP, bisa dengan HT. HT itu bisa tidak bersuara dengan cara memakai jack, ya, jack dengan headphone. Ya, ada ya HT yang 2 meteran itu kalau disambungkan ke jack ke dalam headphone itu tidak akan bersuara, ya, tidak akan kedengaran karena dia pakai jack, pakai headphone. Bisa saja komunikasinya seperti itu, bisa aja seperti itu. Ada yang bilang ke saya katanya pakai pager, saya tidak mengerti kalau pager ya. Tapi saya kemungkinan alat komunikasi yang dipakai adalah HT, handy talkie, ya. Dia mengawasi situasi di dalam rumah TKP. Dia berada di plafon. Sehingga memberikan instruksi bahwa target sedang keadaan tidur. Maka dimulailah eksekusi itu dengan ada informasi dari orang yang di atas, memberikan informasi kepada orang yang di luar untuk melakukan segera masuk ke dalam. Bagaimana orang yang di luar masuk ke dalam? Ya tadi, kalau misalkan dia bisa ada di atas, dia bisa saja dia turun ke bawah, kemudian dia membuka kunci dari dalam. Yang kita ketahui bahwa kunci depan itu bisa dibuka dari dalam, seperti itu, ya. Atau saya tidak tahu apakah bisa dengan kunci yang diambil, kunci ganda atau dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi kemungkinannya kita tahu bahwa kunci yang di depan itu katanya hanya bisa dibuka dari dalam. Ada kemungkinan dia membuka pintu depan untuk memasukkan pelakunya, teman pelakunya. Nah, ini kembali lagi bahwa ada kemungkinan salah satu korban dilakukan di luar dengan informasi yang didapat dari orang yang ada di atas plafon. Ini baru asumsi saya. Sekali lagi, ini baru asumsi saya terkait dengan jika saya insting saya mengatakan bahwa kalau misalkan pelaku melakukan suatu gerakan, kalau misalkan ada 2 orang di dalam, itu harus dipikirkan bagaimana kalau satu sama lainnya saling mengetahui. Maka kemungkinan ada satu hal yang bisa jadi kemungkinan adalah korban dieksekusi di luar salah satunya, kemudian mengetahui situasi di dalam, yaitu dengan adanya orang yang sedang posisinya di atas plafon. Untuk mengetahui situasi, untuk memberikan informasi kapan dimulainya eksekusi, kapan memberitahukan temannya untuk segera masuk ke dalam TKP. Ini adalah hanya asumsi saya dan insting saya
segalanya bisa salah. Karena memang orang banyak beranggapan nggak mungkin diam di plafon, dengan berat badan bisa saja jadi rusak. Kemudian apa harus dicek juga plafonnya, apakah ada plafon yang rusak. Kemudian kan ada yang bilang lagi terlalu panas di dalam itu. Ada yang bilang lagi terlalu lama diam di sana bisa gini. Saya pikir begini, tidak ada yang tidak mungkin, karena kalau memang sudah niat jahat, ya, yang kalau misalkan situasi kita pada saat kita di atas di atas plafon, pada saat kita membetulkan jaringan listrik yang rusak, dalam keadaan normal memang bisa jadi kita dalam keadaan bisa terbatasnya, bisa panas, bisa sampai 2 jam 3 jam udah nggak kuat bisa turun. Tetapi kalau misalkan orang yang misalkan sedang lagi situasi yang memang niat untuk suatu kasus pembunuhan ini, bisa saja yang tadinya capek itu bisa saja hilang capeknya itu, karena ada kekuatan lebih yang bisa membuat dia bisa bertahan di atas. Satu contoh misalkan kalau saya gini, kalau ada, saya ngambil contoh gini, saya dulu pernah jadi lifeguard di salah satu hotel, ya. Saya pernah jadi lifeguard dulu. Nah, tugas saya itu adalah menolong orang yang tenggelam, ya. Nah, saya dulu pelajari ini sebagai lifeguard, ini sebagai contoh aja perbandingan, ya. Pada saat saya menolong korban di laut, di air, ya, di kolam, di mana saja, itu ada teknik cara penolongan pertama terhadap korban yang tenggelam. Satu jelas, pertama adalah saya harus mencari saksi, ya, harus ada orang yang melihat, minimal kalau ada orang melihat, kecuali kalau tidak ada orang kita langsung eksekusi. Kalau ada orang, kita sebisa mungkin untuk memberitahukan kepada orang sekitar bahwa kita sedang mau ada pertolongan, ya, supaya nanti kalau ada terjadi apa-apa ada saksi yang melihat. Kedua adalah pada saat kita mau mendekati korban yang lagi kelepek-kelepek di air, maka kita mendekatinya jangan lewat depan muka dia. Itu sangat tidak boleh. Harus melewati diving, dan kita muncul ada di belakangnya, di belakang korban. Kenapa saya katakan demikian? Nanti saya akan nyambung dengan analogi di kasus Subang ini. Pada saat itu, masuk di belakang. Kenapa? Karena untuk menghindari cakaran, terkaman daripada korban. Korban pada saat kelelep, yang dia pikirkan cuma satu, adalah keselamatan jiwanya. Pada saat tenggelam, yang dia pikirkan cuma satu, nggak ada pikiran lagi. Dia tidak akan mikirin hutang, dia tidak akan mikirin pacar, tidak akan mikirin suami, tidak akan mikirin istri, tidak akan mikirin anak, tidak akan mikirin apa saja, ya. Yang dipikirkan adalah apa? Keselamatan pada saat nyawa dia, supaya dia bisa selamat di situ. Maka pada saat itu ada kekuatan lebih. Dia ada punya kekuatan lebih, kekuatan tambahan di luar keadaan normal manusia. Makanya jangan mendekati korban lewat depan. Kalau depan, yang tadinya mau menolong korban satu, malah jadi korban dua. Kenapa? Karena kekuatan yang ada di korban yang ada di lagi mau tenggelam, kekuatannya 2 kali lipat orang normal. Bisa dicakar orang yang datang itu, bisa dicakar, bisa dipukul, bisa dirawel, bisa didekep, ya. Dia tidak akan mikirin si lifeguard itu mau nolong apa, pokoknya dia sebisa mungkin ambil napas, mau si lifeguardnya mau di bawah, dia didekep aja, dia nggak akan peduli. Yang dia pikirkan dia sendiri supaya selamat. Itu dalam keadaan di luar di luar normal. Manusia punya kekuatan lebih di luar keadaan normal, ya. Nah, ini yang saya pelajari waktu saya jadi lifeguard dulu. Jadi saya belajar dari situ, maka saya ambil kesimpulan, kalau orang yang ada di atas plafon, mau dia sampai seharian di atas plafon, kalau dia niatnya sudah satu, niatnya ke arah sana, maka dia akan bertahan. Beda kalau misalkan di atas plafonnya membenarkan listrik, ya biasa-biasa aja, mungkin dia akan tidak bertahan. 1 jam, 2 jam sudah mulai panas, mungkin, ya. Tapi karena sudah ada niat yang satu, niat, jika saya ketahuan, saya mati. Jika saya ketahuan, maka habis saya. Maka dia akan bertahan terus di atas. Inilah kekuatan lebih yang dia punya. Dia punya kekuatan lebih untuk bisa bertahan di atas. Tentunya pasti dia sudah mempersiapkan diri
Mungkin saja dia sudah mempersiapkan diri dia. Biasanya maka di atas itu nanti akan bisa lihat apakah ada bekas makanan di sana ataukah ada bekas minuman di sana. Bisa saja ya di atas para itu, tentu ini ada di penyidik nih ya. Atau ada barang-barang di atas plafon ya. Bisa saja ada barang-barang yang tertinggal di luar kebiasaan. Kan gini. Kalau di atas plafon itu adalah atas plafon itu kan jarang terdeteksi, jarang terlihat. Maka kebanyakan ada debu-debu di sana ya. Jadi kalau ada bekas tapak kaki, ada bekas barang baru, itu akan terlihat sekali. Ada plastik baru, ada kain baru, ada air baru, ada gelas baru, itu pasti akan terlihat. Ada darah baru, itu juga akan terlihat di sana. Ya, karena di atas plafon itu semua debu gitu. Nah, itu pasti akan dicek oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Oke, baik. Pagi ini saya membahas masalah apakah dilakukan dieksekusi di dua tempat berbeda, pelakunya berbeda, dan berhubungan dengan ada orang yang di atas plafon. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Suatu saat jejak itu akan muncul. Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, tidak ada kejahatan terus yang bisa ditutup-tutupi. Suatu saat akan tercium. Dan Tuhan Maha melihat, kita tunggu campur tangan Tuhan, yaitu dengan doa dari masyarakat Indonesia, insya Allah akan terbuka kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat minggu pagi, selamat olahraga, selamat ngopi, selamat jalan-jalan bersama keluarga.